Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kelas 4 SDN Paran 2 untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sebagai suri tauladan kita, uswah hasanah kita, dan juga tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberi kelancaran dan juga diberi keberkahan oleh Allah SWT. Untuk berdoa, Mas Tio dipimpin. Masuk sabrak awal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan doa bersama. Semoga niatan kita dalam berdoa kita diberi keberkahan, benar-benar diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum menginjak ke kegiatan belajar mengajar ya, saya mau bertanya, bagaimana untuk kabar kalian hari ini? Baik semua nggih? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Saya absen dulu ya. Mas Rizky, Mas Tio, Mbak Citra, Mbak Norma, Mbak Naya, Mas Farel, Mas Bilal, Mas Vano,
Mbak Arwa, sudah semua ya? Sudah absen semua, alhamdulillah berarti semua lengkap untuk kelas 4. Orang belum? Oh ya, tak. Saya kelewat tadi. Rama. Rama. Jadi lengkap ya 10 untuk absensinya lengkap sampai hari ini. Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan belajar mengajar hari ini dengan keadaan siswa kelas 4 berjumlah 10 orang dan alhamdulillah masuk semua. Kita langsung menginjak kegiatan ya. Pak Hasan mau menunjukkan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ya. Sebelumnya saya akan menunjukkan materi hari ini, yaitu materi tentang keragaman sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah. Tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam, dan agama Islam itu sendiri bisa menjelaskan dengan tepat. Kedua, mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau li ta'arufu dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Yang keempat yaitu meyakini bahwa keragaman adalah sunatullah. Yang kelima, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman yang baik. Yang keenam, yaitu saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dengan baik dan benar. Untuk pemahaman bermakna, yaitu menghargai perbedaan budaya yang ada dan juga menanamkan sikap toleransi sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya ya. Pernahkah kalian bertemu dengan orang dari suku bangsa lain? Pernah. Siapa? Yang pernah siapa? Coba nanya. Pernah. Terus yang mereka lakukan apa yang mereka lakukan? Oh berarti lihat main ke atau mengunjungi Jogja. Itu jadi salah satu aspek pertanyaan tadi, yaitu tentang orang dari suku bangsa lain yang kebetulan Mbak Naya bertemu orang bule. Kemudian orang bule itu ternyata di Jogja berwisata ke Malibu. Pertanyaan yang kedua, ya yuk, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan Islam? Ya, siapa yang tahu? Nah, ini Mbak Citra, ayo. Kebaikan Islam adalah Islam yang memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Nah, Islam adalah agama yang baik, ya. Di mana agama yang baik itu
bisa memberi rahmat kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak ada Islam saja, bahkan non Islam pun juga mendapatkan rahmatan lil seluruh alam. Nabi Muhammad diperintah Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin, yaitu membawa Islam sebagai agama yang baik. Jadi di dalam konteks ini, kalau seluruh manusia, tidak hanya umat Islam saja, bahkan agama lain pun atau manusia dengan agama yang selain Islam itu juga bahasa logikanya gini, menerima atau kecipratan rahmatnya Islam. Hari ini nanti Pak Hasan akan memutarkan sebuah video dan juga pertanyaan yang ada di lembaran kertas yang saya akan bagikan ke kalian. Pak Hasan nanti akan menayangkan sebuah video yang berisi tentang keragaman ya. Jadi tolong simak video yang saya akan tayangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman sebagai sunnatullah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau lita'arofu dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka, saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama? Keragaman suku, bangsa adalah sunnatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunnatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau sunnatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman
merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini. Selanjutnya, mari kita mengenal suku-suku yang berada di wilayah daerah Indonesia berikut ini. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa di dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunnatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Semoga sekarang kalian sudah mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, itu adalah penjelasan tentang keragaman sebagai sunnatullah. Video keragaman dan keragaman sebagai sunnatullah. Jadi kita bisa memahami ya bahwa apa itu kita hidup di muka bumi ini tidak hanya kita sendiri bentuknya, melainkan berbagai macam bentuk dan suku bangsa. Sebelum saya berlanjut ke keragaman dan hayati secara luas, siapa yang sudah bisa memahami tentang video tadi? Oh, sudah ada 5 ya. Berarti yang 5 belum ya. Berarti Mbak Naya, Mbak Arwa, Mas Fano, Mas Farel, Mas Riki dan Mas Bilal belum bisa ya? Nggak tahu apa? Ini kan namanya. Mbak Naya, aku tanya. Kali kamu belum bisa. Kamu belum bisa itu dengan cara video yang kamu inginkan seperti apa? Oh, ya, Mbak Naya ternyata lebih bisa memahami bentuk teks dan ada ceritanya diucapkan dulu ke bahasan sama ya bahasan dari guru ya. Bahasan itu bercerita dulu atau kamu yang membaca dan menghayati cerita itu bahasanya ya nanti yang lain selain 5 tadi mendengarkan cerita dari bahasa untuk membantu memahami materi keragaman sebagai sunnatullah. Ya. Untuk Mas Tio dan Mas Farel bertukar dengan Mbak Naya dan Mbak Arwa. Tukar aja. Dan nanti yang bagian sini
saya bantu bercerita dan saya kasih teks dan nanti ya, di sini bisa mengerjakan dengan langsung atau secara cepat gitu. Duduk, silakan duduk. Ini akan saya berikan teks untuk kalian ya tentang keragaman budaya Sunatullah. Jadi tidak hanya yang belum bisa memahami, yang sudah bisa pun nanti saya kasih teks satu. Sudah dapat semua ya keragaman agama. Jadi agama itu tidak hanya Islam saja, melainkan apa? Berbagai macam suku bangsa. Bisa ada 6 yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan apa? Konghucu. Jadi kita tidak boleh apa? Tidak rukun atau melawan agama lain. Bukan kita harus mengikuti, bukan. Kita harus menghormati. Itu bentuk keragaman agama. Keragaman agama ada 6 ya. Jadi secara otomatis ada hari besar agama dari 6 yang ada di Indonesia itu. Kalau di Islam itu akan adanya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Itu juga Kristen dan Protestan itu adanya hari Natal. Alhamdulillah sudah selesai ya membaca dan memahami teks itu. Jadi semua bisa memahami tentang materi hari ini. Itu dengan beberapa metode menyimak video dan membaca teks dan mendengarkan cerita yang diberikan oleh guru. Untuk berikutnya kalian kerjakan tugas yang sudah saya berikan di lembaran itu tadi. Begitu juga yang sini yang sudah bisa, soalnya sama. Nanti
Di atasnya ditambahi tulisan metode yang kalian gunakan. Misal ya, Mbak Citra, nama Citra, nomor misal 1, nomor absen 1, kelas 4. Terus ditambahi bawahnya metode video, gitu ya. Oke. Terus yang kelompoknya Mbak apa? Mbak Citra Mbak Naya, kamu sama seperti Mbak Citra, kalian tulis nama, nama Naya, nomor 11 atau 10. Terus kelas 4, metode membaca dan bercerita. Ya, kalian tulis dan kerjakan pertanyaan di lembaran itu tadi. Waktu 10 menit untuk dikerjakan. Silakan. Alhamdulillah kita telah selesai mengerjakan tugas. Mohon tugasnya dikumpulkan ke depan. Iya. Mbak. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai melaksanakan pembelajaran, mulai dari pembelajaran melalui video, kemudian bercerita, dan yang terakhir dengan membaca teks, dan kemudian diakhiri dengan mengerjakan tugas dari Pak Hasan. Oke. Apakah ada yang ditanyakan tentang materi-materi tadi? Alhamdulillah berarti bisa semua, oke? Alhamdulillah. Jadi saya akan membacakan langsung tentang kesimpulan hari ini. Yaitu hari ini kita membahas tentang keragaman sebagai sunatullah. Dari besarnya yaitu kita hidup di Indonesia dan di muka bumi itu intinya tidak sendiri. Yang berikutnya tentunya tidak sama dengan kita. Maka kita harus saling mengenal, jika sudah saling mengenal kita saling menghormati, ya. Dan selanjutnya juga dengan kita menghormati, insya Allah kita akan hidup rukun. Tentunya sama dengan perintah Al-Quran yang harus saling mengenal dan juga saling menghormati. Jadi kemudian toleransinya juga akan tercipta dengan adanya sikap menghormati dari orang lain yang berbeda dengan kita. Untuk hari ini saya kira cukup
sampai di sini. Untuk berikutnya kita bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan materi yang lain. Oke, silahkan dimasukkan ke tas bukunya. Silakan. Mas Vano dan Mas Anu tukar tempatnya. Kan tempatnya tukar. Semoga ya apa yang sudah kita bahas hari ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan juga saya secara pribadi. Dan semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini, kita bisa membawa berkah untuk diri kita dan orang lain. Pun sekarang bukunya dimasukkan ke dalam tas. Sudah semua ya? Tolong Mas Rio untuk dipimpin doa pulang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang belum dijemput supaya duduk di depan gerbang, ya. Yang sudah dijemput bisa pulang. Jadi jalan ya.